Audio Jungle. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sekalian malam hari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi titik awal langkah perbaikan dan kebaikan bagi kita sekalian, ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. So before we start, we would like to read Al-Fatiha first. For those who don't speak English, so I'm just speak Indonesian. I'm just translating that. That was what we did just now, and please go ahead and read Al-Fatiha. Boleh saya tahu dulu dari semua yang hadir yang faham bahasa Indonesia, boleh bahasa saya, boleh angkat tangan? Oke. Nah, hampir semuanya ya. Berarti sekarang yang tak faham bahasa Indonesia boleh angkat tangan. Iya, iya, hanya ada 2 orang. Oke. Ada 3 orang yang tak paham bahasa Indonesia, 4 orang. Baik. Jadi bagaimana kita dengan 4 orang? Baik. Mungkin karena yang tidak paham bahasa Indonesia hanya 4 orang, boleh saya lanjut bicara dulu semuanya, baru kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu jauh lebih memudahkan saya untuk tetap bisa tersambung semuanya. Boleh begitu ya? Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini berbahagia saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan dari Majelis Ratib Al-Attas ya. Dari Majelis Ratib Al-Attas kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat, Ayu dan lain-lainnya, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Segenap ustazah, segenap kawan-kawan dan semua yang hadir pada hari ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dilimpahi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tema kita adalah kelembutan hati yang bercahaya. Semoga dengan tema ini kita semua yang mendengarkan ataupun saya yang menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan
kelembutan hati dan cahaya bagi hati kita, yang dengannya menjadi petunjuk bagi kita menjalani kehidupan di sisa usia kita hingga datang hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hati kita ini adalah merupakan pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, kepada kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Dalam riwayat yang lain, dan niat kalian. Pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia artinya adalah yang menjadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala dari kita semua nih adalah tentang bagaimana hati kita. Itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ya rahmukillah. Sama halnya dengan ketika manusia melihat kita, yang akan dia lihat adalah wajahnya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lihat dari kita sebagai manusia adalah hati kita. Hati kita. Karenanya penting bagi kita untuk memiliki hati yang layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita memiliki hati yang pantas dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita, Allah pun menyayangi kita, Allah pun mencintai kita dan tidak benci kepada kita. Sebab dicintai Allah adalah sesuatu yang kita tahu penting bagi kehidupan kita di dunia maupun di hari akhirat nanti. Kata Allah tentang hari akhirat, "Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di akhirat nanti tidak selamat orang yang datang dengan membawa harta. Tidak selamat orang yang datang membawa anak, keturunan, pengikut. Akan tetapi yang selamat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Sekali lagi, baik di dunia maupun sampai di hari akhirat, memiliki hati yang baik adalah modal utama kebahagiaan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kamu punya hati yang bagus di dunia, punya hati yang lembut, punya hati yang bercahaya di dunia, maka jaminan bahwa kehidupanmu di dunia akan jauh lebih mudah, sebab Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ridha padamu. Dan orang yang hidup di atas muka bumi dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan orang yang berjalan di atas muka bumi sementara penciptanya murka kepadanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya penting bagi kita untuk menjaga hati kita, membuat ia menjadi hati yang layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Hati yang bagaimana yang dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadisnya, "Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-alad, orang yang hatinya keras, al-khasim, yang suka musuhin orang. Saya ulangi, orang yang paling dimurka oleh Allah, paling dibenci oleh Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang memiliki hati yang keras,
Al-khasim yang selalu memusuhi orang lain. Artinya adalah bahwa orang yang memiliki hati yang lembut, orang yang memiliki hati yang baik, tentunya adalah orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad bercerita ketika memuji ahli Yaman, orang-orang Yaman yang datang masuk Islam. Nabi Muhammad mengatakan tentang mereka, atakum ahlul Yaman hum araqtu afidatan wa alyanu quluban. Datang kepada kalian orang Yaman. Hum, mereka ini orang Yaman. Nabi Muhammad memuji mereka. Araqtu afidatan, hati mereka sangat lembut sekali. Wa alyanu quluban, dan perasaan mereka sangat halus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang tentu karena kelebihan yang dimiliki orang tersebut. Nabi ketika memujinya, Nabi Muhammad nggak bilang mereka cakep-cakep orangnya, mereka kuat-kuat badannya, mereka tinggi-tinggi hidungnya misalnya begitu ya. Akan tetapi yang dipuji oleh Nabi Muhammad sesuatu yang sangat bernilai, yaitu tentang hatinya. Araqqu afidatan wa alyanu quluban. Mereka adalah orang-orang yang lembut hati. Mereka orang yang lembut hati dan halus perasaannya. Bayangkan kalau kamu datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tahu keadaan hatimu, kiranya apa yang akan Nabi Muhammad katakan tentang hatimu itu? Saya ulangi, jika kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tahu tentang hatimu, tentu saja dengan pemberitahuan dari Allah, adakah kiranya Nabi Muhammad akan menyampaikan hal yang sama kepadamu dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan tentang orang-orang Yaman yang kala itu datang kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam? Akankah Nabi Muhammad mengatakan, datang kepada kalian Fulanah bintu Fulan, dia adalah seseorang yang lembut hati, dia adalah seseorang yang halus perasaannya, dia adalah seseorang yang indah hatinya, dia adalah seseorang yang bercahaya jiwanya? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membaguskan hati kita insyaallah, melembutkan hati kita insyaallah, menjadikan hati kita sebagai hati yang layak untuk dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Hati yang lembut. Yang seperti apa hati yang lembut? Hati yang gemar berkasih sayang, hati yang sayang sama setiap orang, hati yang bahkan sayang kepada semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti ini adalah hati yang lembut. Melihat orang lain dalam keadaan menyedihkan, ia ikut bersedih bersama dengan kesedihan orang lain, bukan malah mensyukurinya. Ketika melihat orang lain berbahagia, hatinya ikut berbahagia, bukan malah mencurigainya. Ada temanmu dilamar laki-laki yang cakep, kaya, pintar, baik, padahal kamu lebih cantik dari dia, kamu lebih pandai dari dia. Orang yang hatinya lembut, dia ikut merasa berbahagia, bukan malah mencurigainya. Tunggu aja sampai mantranya habis. Dukun mana nih yang dia pakai? Misalnya,
Orang yang hatinya lembut, dia akan berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Sekaligus juga yang hatinya lembut, dia akan menyayangi orang lain. Jangankan yang jauh, bahkan yang terdekat dengannya, mereka paling merasakan kasih sayang dari orang tersebut. Jangankan yang dekat, yang jauh pun merasakan kasih sayangnya. Dia sangat mengasihani. Boleh yang bawa anak kecil dikondisikan agar tetap majelisnya kondusif. Boleh duduknya lebih ke belakang mungkin ya. Mohon maaf. Baik. Mohon maaf, kakak, mohon maaf. Agak susah untuk tetap berkonsentrasi, dan juga mungkin penterjemahnya juga. Sampai mana tadi? Iya, betul. Yang jauh merasakan kasih sayangnya, terutamanya yang dekat. Orang yang hatinya lembut, suaminya merasakan kasih sayang darinya. Orang yang hatinya lembut, anak-anaknya merasakan kasih sayang darinya. Orang yang hatinya lembut, orang tuanya merasakan kasih sayang darinya. Orang yang hatinya lembut, tetangga-tetangganya merasakan kasih sayang darinya. Ada salah satu dari habaib, salah satu dari ulama, orang soleh, berdakwah di sebuah negeri yang sangat jauh di Afrika. Beliau karena memang ingin berdakwah, beliau pun juga mencari penghasilan dengan berdagang. Beliau berdagang perhiasan di daerah tersebut. Satu hari, tetangganya ketika melihat dagangan orang soleh ini maju, banyak pembeli, dia pun bikin toko yang sama, membuka kedai yang sama, jualan perhiasan juga. Kurang lebih barang-barangnya sama juga. Tapi orang soleh ini, Habib ini, dia tidak merasa terganggu. Tetap saja baik pada tetangganya, tetap saja baik. Satu hari, ada seorang yang membeli dagangan di tempat beliau sore-sore. Dia lihat dagangannya, kemudian dia bilang, boleh nggak saya beli cincin yang itu? Saya mau hadiahkan barang tersebut untuk istri saya. Habibnya bilang, silahkan kamu coba-coba dulu, silahkan kamu lihat-lihat dulu barang yang ada di tempat ini. Dia bilang, saya suka dengan cincin itu. Diambil cincin tersebut, kemudian Habibnya bilang, Pak, saya rasa cincin yang sama dijual juga di toko sebelah. Silahkan Bapak beli di toko sebelah saja. Kenapa gitu? Dia bilang. Pembelinya malah tanya, kenapa saya harus belinya di toko sebelah? Padahal saya ingin membelinya darimu. Dia bilang, karena sedari pagi tadi saya sudah mendapatkan beberapa orang pembeli. Sementara toko sebelah belum mendapatkan satu orang pembeli pun. Silahkan datang ke toko sebelah. Saya rasa barang yang sama dijual pula oleh tetangga saya. Dia pun pergi ke toko sebelah, terus dia bilang, dia pilih-pilih, dia bilang, saya beli cincin ini. Si toko sebelah, karena tahu tetangga ini, karena tahu orang tadi sudah pergi ke toko sebelahnya, dia tanya, apakah cincin yang ini tidak ada di toko sana, sehingga kamu membelinya di sini? Dia bilang, ada. Justru dialah yang meminta saya untuk datang ke tokomu ini. Kenapa begitu? Dia tadi bilang karena dia sudah mendapatkan beberapa orang pembeli dari pagi, sementara
toko ini belum mendapatkan satu orang pembeli pun. Malam harinya orang tersebut datang ke rumah sang tetangga, kemudian minta diajarkan Islam. Karena hati yang sedemikian lembutnya tentu tak akan mudah didapat kecuali dengan adanya cahaya. Nah, cahaya inilah yang dapat membimbing kehidupan manusia sehingga memiliki hati yang luar biasa lembutnya. Hati yang tidak membenci siapapun, hati yang menyayangi siapapun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita belajar tentang kelembutan hati dari manusia yang hatinya paling lembut, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang sang baginda kita manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya bercerita tentang kondisi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya bercerita tentang kelembutan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum wa bil mu'minina raufun rahim. 4 sifat disampaikan Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian Nabi Muhammad, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian, bangsa manusia juga. Allah kemudian mensifati Nabi Muhammad bukan dengan bahasa salatnya sangat khusyuk, apalagi dengan istilah wajahnya sangat tampan, bukan. Badannya sangat kuat, bukan. Bahkan bukan dari ibadah-ibadah beliau, padahal memang Nabi Muhammad puasanya luar biasa, jihadnya luar biasa, doanya luar biasa. Semua yang dimiliki Nabi Muhammad adalah istimewa. Tapi Allah ketika menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah menyebutkan 4 sifat, dan keempatnya menunjukkan tentang kelembutan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Dan itu pula lah yang menjadi nilai kita sebagai manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini duduk sama tinggi, duduk sama rata. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nilai kita tidak tergantung dari pakaian yang kita kenakan, tidak tergantung dari berapa jauh langkah kamu sampai di tempat ini, bahkan tidak bergantung dari siapa yang lebih awal datang dan siapa yang paling akhir datang. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari kita adalah keadaan hati kita. Adalah keadaan hati kita. Adalah cahaya di dalam hati kita. Allah ketika menyebutkan 4 sifat Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi Muhammad adalah seseorang yang merasa terbebani hatinya dengan musibah yang kalian hadapi. Umat menghadapi musibah, Nabi Muhammad lebih sedih daripada yang tertimpa musibah tersebut. Hingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya,
apabila seseorang di antara kalian tertusuk duri di kakinya, saya merasakan pedihnya di dalam hati saya. Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Merasa terbebani, merasa bersedih, menanggung kesedihan dari umat yang tertimpa musibah. Itu Nabi Muhammad alaihissalam sifatnya. Untuk kita juga bertanya-tanya, adakah sifat itu ada dalam hati kita? Ketika saudaramu tertimpa musibah, seperti apa rasa hatimu? Ketika suamimu tertimpa musibah, seperti apa rasa hatimu? Adakah kamu ikut bersedih dengan kesedihannya? Ataukah kamu akan bilang, introspeksi bang, mungkin kamu punya dosa sama saya? Ketika seseorang tertimpa musibah, bagaimana rasa hatimu? Kelembutan hati Nabi Muhammad SAW Allah bahasakan dengan azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Kata Allah, dua sifat yang lain, maksudnya sifat kedua yang Allah SWT sebutkan tentang kelembutan hati Nabi Muhammad, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Hatinya tuh selalu kepengen orang lain mendapatkan kebaikan. Ngelihat siapapun pengennya orang itu dapat hidayah, pengennya orang itu masuk surga. Bahkan yang terang-terangan membenci beliau sekalipun, bahkan yang terang-terangan menyakiti beliau sekalipun. Terkadang kan kita kalau disakiti oleh orang lain, terkadang kalau misalnya orang tersebut itu orang yang kita tidak bisa melakukan perlawanan, terkadang kita bisa bilang bahwa biarin deh di dunia, tar di akhirat. Ada yang pernah begitu? Di dunia sih saya maafin aja ya, tar di akhirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan saat beliau disakiti oleh siapapun, beliau akan memandang orang yang menyakitinya dan mendoakan, ya Allah, jangan jadikan kesalahannya padaku sebagai sebab dia mendapatkan siksamu di akhirat. Berikanlah hidayahmu padanya, kembalikan ia ke jalanmu ya Allah, dan sayangilah dia. Itu yang diceritakan oleh Hambalah. Ada seorang laki-laki yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad sesudah terjadinya Fathu Makkah, di mana di perang Badar beberapa dari keluarga yang disayanginya dibunuh pasukan Islam. Kala itu dilihatnya Nabi Muhammad sedang sendirian di depan Ka'bah. Dilihatnya Nabi Muhammad sedang sendirian di depan Ka'bah, tanpa ada sahabat-sahabat di sekelilingnya yang akan menjaga beliau apabila beliau tertimpa sesuatu. Maka Hamdalah sambil dia tawaf, sambil hatinya berniat buruk kepada Nabi Muhammad dengan berniat membunuhnya dan mencekiknya dari belakang. Iya, saya harus guna dua mikrofon karena ada yang di sebelah ruangan yang tak dengar dengan jelas. Tapi tak harus ulangkan dari awal kan? Baik, alhamdulillah. Jadi dia berniat untuk membunuh baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan cara mencekiknya dari belakang.
ketika dia lewat di dekat Nabi Muhammad, Nabi diberitahu Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati Hanzalah. Saudara sekalian, ini nih. Nabi tahu apa yang ada di hati orang lain karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan padanya. Kamu jangan pernah berpikir untuk yang semoga saya diberitahu Allah apa yang ada dalam hati orang. Karena ketika ditutup saja kita belum tentu mampu husnudzon, apalagi kalau dibuka. Betul tak? Saya malah justru berdoa, ya Allah, jangan tampakkan keburukan-keburukan orang di hadapan saya, agar saya tetap mampu menjaga hati terhadap siapapun. Karena kita kalau tahu keburukan orang belum tentu mampu jaga hati. Kita tak tahu aja kadang-kadang suudzon, kadang-kadang berburuk sangka kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan hati bagi kita semuanya insyaallah. Amin. Nabi diberitahu Allah apa yang ada dalam hati Hanzalah, sehingga Nabi pun bertanya kepada Hanzalah sambil beliau tetap duduk di hadapan Ka'bah. Kata Nabi, ya Hanzalah. Hanzalah dipanggil oleh Nabi. Hanzalah bilang, "Labbaik ya Rasulullah." Pura-pura beriman padahal munafik. Hatinya penuh dengan kebencian dan keinginannya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad dan membalaskan dendam keluarganya yang meninggal dunia terbunuh saat perang Badar. Ma haddatsa bihi nafsak. Kata Nabi, apa yang kamu bicarakan dalam hati kamu? Hanzalah ketika menyadari bahwa ini Muhammad kayaknya tahu nih isi hati saya, dia berusaha menutupinya dengan mengatakan, inilah astaghfirullah, saya dari tadi sedang beristighfar kepada Allah. Nabi dia pun jalan lagi. Putaran berikutnya Hanzalah pun tetap ingin membunuh Nabi Muhammad alaihissalam. Saudaraku sekalian, bayangkan jika kamu yang ada dalam posisi Nabi Muhammad, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Bedanya adalah Nabi Muhammad pemilik hati yang penuh dengan kelembutan. Hatinya tak pernah dibiarkan memiliki kebencian terhadap siapapun. Sehingga di putaran kedua ketika melihat Hanzalah tetap dalam keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad, Nabi pun kembali memanggilnya, ya Hanzalah. Labbaik ya Rasulullah. Ma haddatsa bihi nafsak. Apa yang sedang kamu bicarakan dalam hatimu? Inilah astaghfirullah, saya dari tadi sedang beristighfar kepada Allah. Tetap aja senyum nabinya. Sampai di putaran ketiga. Nabi sering kali nih membiarkan orang dengan 3 kali. Kalau mau negur, biasanya Nabi itu meminta orang tuh untuk koreksi lebih dulu sendirinya, dengan sendirinya. Ketiga kali dia tidak mau belajar dari hal tersebut, barulah kemudian Nabi berusaha menegurnya. Tapi lihatlah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW, manusia dengan keindahan hati ini, menegur seseorang yang berbuat salah kepada beliau, yang hendak membunuh, yang berniat membunuh teman-teman saudaraku sekalian, dan dia sangat mungkin melakukannya sebab badannya kuat, dia masih muda, dan dia dipenuhi dengan kebencian yang sampai dengan mendarah daging dan meluap-luap. Dia sangat mungkin untuk melakukan itu. Untuk kali yang ketiganya, hatinya masih juga dipenuhi dengan kebencian semacam itu. Nabi kembali memanggilnya, ya Hanzalah. Labbaik ya Rasulullah. Ma haddatsa bi nafsak. Apa yang sedang kamu bicarakan dalam hatimu? Inilah astaghfirullah, saya dari tadi sedang beristighfar, kau mohon ampun pada Allah. Nabi berdiri. Dipandanginya Hanzalah.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, mata Nabi Muhammad SAW. Ketika memandang, mata itu kan jendela hati. Mata jendela hati. Saya dari sini bisa melihat matamu dan saya tahu siapa di antaramu yang sedang mengantuk. Itu nggak perlu pengetahuan ya. Mata jendela hati, saudaraku sekalian. Kita bisa bilang seseorang sedang sedih. Sedih itu kan rasa hati. Kita lihat dari matanya. Kita bisa bilang seseorang sedang berbahagia karena kita melihat binar-binar di matanya. Mata jendela hati. Nabi Muhammad memandang Hanzalah, seseorang yang Allah bagi tahu kepada Nabi bahwa orang ini ingin mencekikmu wahai Muhammad dan menghabisimu karena keluarganya terbunuh di medan perang Badar. Saudara sekalian saya muliakan, seperti apa Nabi memandang Hanzalah? Nabi memandangnya dengan penuh kasih sayang. Apa yang dipikirkan Nabi? Kasihan sekali manusia satu ini. Jika Allah tidak merahmatinya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jika Allah membiarkannya dalam keadaan seperti ini, seperti apa nasibnya kelak di sana? Karenanya, Nabi memandangnya dengan pandangan penuh cinta, meskipun tahu seperti apa kondisi hatinya. Yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan dendam, kesumat. Nabi memandanginya, kemudian Nabi Muhammad mendekatinya. Nabi kemudian meletakkan tangannya di dada Hanzalah. Nabi berdoa dalam diam. Nabi berdoa di dalam hatinya. Hati yang lembut, diam-diam berdoa dan berdoa diam. Bukan mengutuk, bukan melaknat, bukan mencaci maki. Hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, tak jeda mendoakan siapapun yang lalu lalang di hadapan matanya. Nabi meletakkan tangannya di dada Hanzalah. Nabi mendoakannya, sembari memandangi wajah Hanzalah dengan penuh kasih sayang, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anak yang sangat disayanginya ketika anaknya sedang dalam keadaan sakit. Hanzalah bercerita, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Sungguh demi Allah, saya tak tahu apa yang dilakukan Muhammad padaku, akan tetapi tidaklah beliau mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan setelah Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Dari yang asalnya hendak membunuh, Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahaya di hati Hanzalah sampai Allah jadikan cahaya tersebut penuh di hati Hanzalah hingga ia mencintai Nabi Muhammad lebih daripada siapapun. Saudaraku sekalian, itu hakikatnya semacam Allah angkat Hanzalah dari kerak neraka yang paling bawah, karena innal munafikin fid darkil asfal minan nar, kata Allah dalam Al-Quran, sungguhnya orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Seolah-olah Nabi Muhammad sedang mengangkat Hanzalah dengan doanya dari kerak neraka yang paling bawah, dinaikkan sampai kepada Firdausul A'la, surga tertinggi.
Kenapa begitu? Sebab Firdausul A'la adalah surganya Nabi Muhammad. Dan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad akan berada di surga yang sama dengan Nabi Muhammad. Dan yang berada di surga bersama dengan Nabi Muhammad, syaratnya adalah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Bayangkan betapa sangat kuatnya apa yang dilakukan hati lembutnya Nabi Muhammad alaihissalam. Diangkatnya seseorang dari kerak neraka yang paling bawah, dinaikkan hingga Firdausul A'la yang tertinggi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun. Wabil mu'minina ra'ufun rahim. Dan terhadap orang yang beriman ra'uf, beliau sangat penuh kasih, rahim, sangat penuh sayang. Gak tegaan, selalu mendoakan, selalu berbuat kebaikan. Itulah kelembutan hatinya Nabi Muhammad. Besar nilainya, sangat besar. Hingga membuat Allah ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, menyebutkan 4 sifatnya Nabi Muhammad, tak ada satupun yang berkaitan dengan hal lain, kesemuanya adalah mengenai kelembutan hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka untukmu, umat Islam yang ingin menjadi sebaik-baik umat, yang ingin dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang, yang ingin di akhirat nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan kita salah satunya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mencontoh, untuk mengkiblat, untuk meneladani hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita meneladani zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya merupakan hal yang sangat penting. Ittiba' li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah keseharian beliau itu penting. Lebih penting daripada itu adalah mengikuti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kelembutannya, dalam kebaikannya, dalam kasih sayangnya, dalam cahayanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu sudah mengerti betapa sangat pentingnya hati yang lembut, sekarang kita akan pelajari bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita cahaya di dalam hati kita, menjadikan hati kita hati yang lembut, menjadikan hati kita hati yang baik, menjadikan hati kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan dalam segala keadaan. Semoga kita nggak salah rasa. Orang yang hatinya punya cahaya nggak akan salah rasa. Yang mestinya seneng dia sedih, yang mestinya sedih dia seneng. Saya udah puas nih, udah saya labrak tuh perempuan. Nah ini kan, saya udah marahin, saya udah abisin tuh orang. Kamu seharusnya ketika marah-marah sama orang, kamu sedih. Karena itu artinya kamu tidak mampu mengendalikan diri kamu, bukan malah seneng. Kenapa kamu bisa punya rasa yang salah? Karena hatimu kurang bercahaya. Kita perlu punya banyak cahaya, memandu hati kita agar nggak salah-salah dalam bersikap, agar nggak salah-salah berbicara. Ibu-ibu, saudariku sekalian, semua yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian saya, pernahkah kamu merasa, ini saya mestinya gimana sih?
Ini ngomong sama anak aja saya kok bingung gini ya. Ngomong sama suami kok salah-salah mulu sih. Sampai ada seorang perempuan bilang, "Ustazah, kenapa ya? Saya di hadapan suami saya kayak ada tulisan di jidat saya salah. Semua yang saya lakukan rasanya tak pernah benar di depan dia gitu." Kalau kamu pernah merasa bahwa sepertinya saya selalu berbuat salah nih, kok kayaknya apapun yang saya lakukan salah, kesana nabrak, sini nabrak, bermasalah sama ini, bermasalah sama si ini, sama si itu gitu. Kamu harus tahu bahwa nabrak-nabrak itu karena kurang cahaya. Bayangkan kalau ruangan ini semua lampunya mati. Kemudian kamu mau menuju ke toilet misalnya. Mungkin terjadi adalah kamu menabrak. Kenapa kamu menabrak? Karena tidak ada cahaya. Maka semakin kuat cahayanya, semakin taulah kamu langkah kehidupanmu harus kemana. Semakin bercahaya hati kamu, semakin mengerti kamu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Harus ngomong apa sama suami, harus ngomong apa sama anak, harus ngomong apa sama mertua, harus ngomong apa sama saudara, harus bersikap bagaimana kepada tetangga, harus bersikap bagaimana kepada seseorang yang ada di hadapan kamu gitu. Itu semuanya bisa kamu dapatkan ketika hatimu bercahaya. Semakin bercahaya, semakin tahu kamu langkah tujuanmu. Semakin bercahaya, kamu menjadi orang yang semakin lurus jalannya. Dan jalan lurus itulah yang selalu kamu minta, bahkan sekurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Kamu meminta cahaya, menjadikan jalan hidupmu lebih lurus dengan kamu berkata, ihdinas siratal mustaqim. Tempuhkanlah untuk saya ya Allah, tempuhkanlah untuk kami ya Allah jalan lurusmu. Jalan lurus adalah jalan ketika hati sudah diberi cahaya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya Nabi Muhammad, jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para ulama, jalannya orang-orang soleh. Tempuhkan untuk saya jalan mereka yang memiliki hati yang bercahaya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu tahu pentingnya memiliki hati yang bercahaya, sehingga dengannya hatimu menjadi lembut, dengannya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap dalam segala keadaan terhadap siapapun, bahkan terhadap dirimu sendiri, maka saatnya untuk mempelajari bagaimana caranya agar hati saya Allah bagi kepadanya cahaya. Yang pertama, kamu pengen hatimu bercahaya, cobalah belajar untuk meletakkan dalam hatimu iman. Cobalah belajar meletakkan dalam hatimu iman. Apa itu iman? Iman adalah keyakinanmu bahwa apapun yang terjadi semua dari Allah. Semua orang yang ada di sekelilingmu, bahkan dirimu sendiri, adalah hambanya Allah. Itu cahaya paling mutlak yang dimiliki oleh seorang hamba. Cahaya, awal cahaya itu adalah iman. Orang yang hatinya penuh dengan cahaya adalah orang yang hatinya penuh dengan iman.
selagi kamu masih melihat suamimu sebagai ayahnya anak-anakmu saja, titik. Atau kamu melihat suamimu sebagai seseorang yang telah menjadikan ada fotonya dalam buku nikahmu dengannya, hanya itu, yarhamukillah. Selagi kamu melihat suamimu sebagai orang tersebut gitu, hanya sekedar suami saya adalah seorang yang saya akad sama dia, atau suami saya adalah ayahnya anak-anak saya, selagi kamu masih melihatnya seperti itu, silahkan tak berhenti dalam drama persuami istrian. Para suami juga begitu. Selagi masih melihat istrinya sebagai seseorang yang fotonya bersanding dengan dirinya di buku nikah atau ibu bagi anak-anak saya, begitu, maka silahkan saja terus bergumul dengan urusan-urusan drama suami istri. Sampai kapan drama ini selesai? Saya kabarkan padamu. Sampai kamu bisa melihat suamimu sebagai hamba Allah yang nilaimu di mata Allah sangat bergantung sama keridhoannya padamu. Ketika kamu sudah melihat suamimu sebagai seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kunci surgamu berada di tangannya, saat itulah kamu akan berhenti dari semua jenis drama-drama persuami istrian. Gak akan berantem-berantem lagi. Coba aja liatin. Tapi selagi ngelihatnya masih yang kamu suami saya, atau kamu adalah bapak bagi anak-anak saya, kamu seharusnya jadi imam dalam rumah tangga, kamu seharusnya, wah udah tuh banyak seharusnya. Dianya juga berpikir hal yang sama. Kamu seharusnya, kamu sebagai istri, kamu seharusnya terus aja begitu. Tapi begitu kamu melihatnya sebagai dia hamba Allah, Allah jadikan ridha Allah ada pada dirinya. Kamu mau ngomong kasar takut, kamu mau marah-marah takut, nggak takut sama dia, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berharap, kamu melakukan kebaikan kepada suamimu bukan karena berharap dia mencintaimu, tapi berharap Allah mencintaimu. Ini beda teman-teman. Beda. Bedanya, kamu malam hari dibangunkan suamimu, saya lapar, buatkan saya nasi goreng lah. Misal, kalau kamu adalah seorang yang berharap cintanya, yalah saya buatin nasi goreng daripada dia nanti nyari perempuan lain yang bisa buatkan nasi goreng. Kamu pun bangun, mulai masak, mulai bikin nasi goreng, sampai kemudian kamu hidangkan di hadapan dia. Ternyata begitu dia makan, nasi kamu gak enak nih, saya mau cari makanan aja di luar. Misal, saya nggak tahu di Melbourne mungkin nggak ada warung buka malam hari, tapi saya nggak paham. Ala kulli hal, dia kemudian memutuskan untuk keluar makan misalnya gitu. Kamu pasti akan sakit hati, karena yang kamu cari adalah cinta dia, yang kamu cari adalah balasan dia, yang kamu cari adalah respect dari dia gitu. Kamu masih melihatnya sebagai suami kamu itu tadi, dengan segala keinginan dan dengan segala ketakutan kamu atas dia gitu. Takut dia kelain hati, takut dia kecewa, takut dia ini, takut dia itu gitu. Jadi begitu dia melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu,
kamu bisa jadi akan sangat marah, sangat kecewa. Kamu gak ada terima kasihnya padahal saya udah bikinin kamu, dan seterusnya. Tapi ketika kamu melihatnya sebagai kamu dibangunkan malam hari, buatkanlah saya nasi goreng misalnya. Kamu melihatnya sebagai Allah perintahkan saya untuk membahagiakan hati suami saya. Fanduri ilaih, kata Nabi Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, sebab dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Kalau kamu melihatnya sebagai pesan-pesan Allah yang Allah berikan padamu, jalan surga itu tadi ya, surga kan, enak nih, berpikir seperti ini enak nih. Jadi kalau suamimu sedang menyenangkan, surga memang menyenangkan. Kalau kamu lihat suami kamu sedang menjengkelkan, surga emang berat. Kalau ringan paling hadiahnya kipas angin. Karena berat makanya hadiahnya surga. Teman-teman saudariku sekalian, kamu pun bangun karena rasa cinta. Bukan kepada suamimu, tapi kepada seseorang yang meletakkan keridhoannya bersama dengan keridhoan suamimu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Kamu bangun dengan penuh rasa cinta, kamu mulai bikinkan nasi goreng. Itu setiap kali dari mulai awal kamu kupas-kupas bawang dan seterusnya, ada nilai pahalanya semua di sisi Allah. Ada pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu karena bagusnya niatmu tersebut. Innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi, seseorang akan diberi sesuai dengan niatnya. Sampai ketika nasi gorengnya udah jadi, kamu hidangkan di hadapan suami kamu. Ternyata dia gak suka sama nasi gorengnya, misalnya gitu ya. Kamu bisa berpikir, itu urusan kamu dengan nasi goreng. Urusan saya dengan nasi goreng udah selesai. Karena saya udah melakukannya semampu yang saya kerjakan, dan sudah ada nilai semua pahalanya di sisi Allah. Kamu akan bebas dari segala macam drama-drama itu. Kamu akan coba nasi gorengnya, oh enak kok, saya aja yang habisin. Misalnya gitu. Ringan aja. Kenapa ringan? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bercahaya, hati yang bercahaya. Yuk belajar beriman. Insya Allah. Hati yang bercahaya, dia hati yang beriman, maka dia akan bercahaya ketika menghadapi anak-anaknya. Dia akan melihat anaknya bukan sebagai kamu adalah anak saya, surgamu ada di bawah telapak kaki saya. Sebab Nabi Muhammad bilang al-jannatu tahta, akan ambil bagian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alisnya, menciptakan ususnya, tulangnya, daging, darahnya. Saya bahkan enggak ikut-ikutan diajak rembukan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memutuskan jalan hidupnya, bahkan nasibnya, rizkinya, jodohnya, matinya kapan, saya nggak ikut-ikutan tahu apa-apa. Sebab saya bukan yang memilikinya, pemiliknya adalah yang menciptakan segalanya. Saya hanya dititipi oleh Allah selama 9 bulan. Rahim saya hanya dipinjam Allah Subhanahu wa ta'ala 9 bulan untuk mengandungnya. Kamu lihat anakmu dengan cara kamu memandang dengan penuh keimanan.
Kamu lihat anakmu dengan sepenuh keimanan dan faham bahwa anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Ia miliknya Allah. Anakmu miliknya Allah. Sehingga kamu akan sayangi anakmu. Kamu akan cintai anakmu. Kamu akan hormati anakmu sebagai bagian dari kamu mencari cintanya Allah, mencari kasih sayangnya Allah, dan mencari pahala di sisi Allah. Nah, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Mari kita sama-sama belajar untuk menuju pada surga Allah ya nak ya. Begitu teman-teman. Anakmu bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah. Maka enggak usah sering-sering ingetin anak-anak tentang siapa kamu pada mereka. Ini adalah mamah kamu. Kamu harus dengerin saya. Anak gak akan lupa kalau kamu mamahnya. Pernah gak ada anak yang bilang, kamu ini mamahmu loh? Oh emang iya? Gak pernah teman-teman. Kamu berharap apa dengan kamu ingetin anakmu terus-terusan? Anakmu gak akan lupa bahwa kamu adalah ibunya. Yang perlu kamu lakukan bukan itu. Akan tetapi mengembalikan anak-anakmu kepada pemiliknya. Kenalkan ia kepada Allah. Bawa mereka ke jalan Allah. Kenalkan mereka tentang kasih sayang Allah lewat kasih sayangmu dalam diri mereka. Nanti insya Allah yang mengenai anak ini akan dibahas lebih lanjut esok malam, kalau esok sore ya, kalau saya tidak salah ingat. Betul ya? Besok sore ya? Ya, insya Allah. Kalau yang ingin mendengarkan kajian mengenai anak dan mengenai keluarga dengan lebih lengkap, boleh hadir nanti yang esok sore di, ya itulah. Saya masih lagi cari, belum dapat itu ya. Nah itu di situ. Temanya mengenai rumah tangga. Demikian pula dengan cara kita melihat siapapun. Boleh kembali tenang? Demikian pula dengan cara kita melihat siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang dengan keimanan yang penuh di hatinya, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Saya ceritakan. Robi'ah al-Adawiyah. Satu malam, ia sedang sholat tahajud. Ia sedang sholat malam. Sendirian dalam rumahnya yang tidak memiliki banyak barang. Saat beliau tengah sholat, habis lepas salam, dia lihat ada bayangan-bayangan berkelebat. Rupanya ada maling masuk dalam rumah. Robi'ah kemudian memanggilnya. Ling. Datanglah orang tersebut ketika dipanggil Robi'ah. Ada orang di rumah, sini. Datang tuh orangnya. Ditanya sama Robi'ah, maaf pak, laki-laki nih ternyata yang datang. Bapak masuk ke rumah saya karena bapak mengharap di rumah saya bisa dapat harta pak. Iya katanya, ngaku dia. Pak, bapak kecewa ya pak karena ternyata di rumah saya nggak ada apa-apa. Kata malingnya, iya. Ternyata yang dimalingin lebih miskin daripada rumah dia. Dan Robi'ah menjawab, ini hati penuh cahaya nih emang lain ya.
sama maling dia bisa ngomong begini nih, maafkan saya ya Pak, saya nggak mau ada orang masuk dalam rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Dia nggak lihat maling, dia ngelihat Allah dalam diri maling. Sebagaimana istri yang bercahaya, dia tidak melihat suaminya sebagai suami atau bapak anak-anak, tapi dia melihat Allah dalam diri suaminya. Dia mencari Allah dalam diri suaminya, dia mencari ridha Allah dalam diri anak-anaknya. Robi al-Adawiyah, keimanan membuatnya bercahaya hingga sedemikian rupa, sampai-sampai ia mengatakan kepada seorang yang biasanya akan mendapatkan perlakuan keji dari Sohibul Bait, dia mengatakan sesuatu yang biasanya disampaikan orang kepada tamu. Saya tidak mau ada seorang masuk ke rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Tapi maafkan saya Pak, saya tidak bisa memberikan sesuatu dari harta dunia padamu. Maka izinkan saya untuk semoga dapat memberimu dari harta akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah berwudu Pak, saya punya sisa air di sana, dan sholatlah di sini 2 rakaat, saya akan berdoa untukmu. Subhanallah, malingnya nurut. Hati bercahaya memang mampu melakukan berbagai macam hal. Karena sambungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah adalah penentu segala sesuatu. Saudaraku sekalian, jangan lupakan itu. Sesuatu yang keluar dari hati sampainya juga ke dalam hati. Semoga yang sekarang saya lakukan demikian adanya. Saya menyampaikan ini semua dari hati saya, semoga masuk juga ke dalam hatimu insyaallah. Dia pun pergi wudhu, sholat 2 rakaat si maling ini. Habis selesai salam, Robi Adawiyah berada di dekat laki-laki tersebut, tentu bukan di jarak yang dekat ya. Diangkat tangannya Robiah, kata Robiah, ya Allah, engkau masukkan hambamu ke dalam rumahku, menginginkan sesuatu dari harta akhirat, dari harta dunia, akan tetapi maafkan Robiah tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Ya Allah, jika ia terhalang dari harta dunia, jangan halangkan ia dari harta akhiratmu. Jadikan ia peraih surga Firdaus yang tertinggi. Orang maling masuk ke rumah Robiah, masuk jadi maling, keluar jadi ahli surga. Kenapa gitu? Karena yang didapati adalah hati yang penuh dengan iman. Hati yang penuh dengan iman tersebut menjelma cahaya. Sehingga ia selalu tahu apa yang harus dia lakukan, berkasih sayang kepada siapapun. Tak pernah diletakkan kebencian dalam hatinya, sebab dia faham bahwasanya Allah tak pernah mengizinkan kita meletakkan kebencian selain kepada syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan dia adalah musuh, jadikanlah ia musuh. Jadi kalau mau musuhin orang, lihat dulu dia setan apa bukan. Oh bukan. Selagi bukan, maka jangan pernah jadikan siapapun sebagai musuhmu. Jangan pernah letakkan kebencian di hatimu kepada siapapun. Insya Allah. Nomor 1 yang harus kamu lakukan, letakkan iman di dalam hatimu. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ingin agar hatimu penuh dengan cahaya, maka yang kedua adalah tinggalkan dosa. Sebab dosa itu adalah titik-titik hitam, adalah pekat-pekat asap yang membuat hatimu kehilangan cahayanya. Kamu pernah lihat siang-siang hari tapi asap sangat pekat sampai-sampai langitnya jadi kelabu, sampai-sampai cahayanya jadi hilang, sampai-sampai kelabu udah sampai nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah, itu demikian pula dengan maksiat dan dosa-dosa yang kamu lakukan.
itu adalah sesuatu hal yang dapat membuat hatimu kehilangan cahayanya. Kalau ingin hatimu bercahaya, maka yang harus kamu lakukan adalah tinggalkan dosa-dosa dan dosa yang sudah terlanjur ada, bertaubatlah darinya. Tinggalkan dosa-dosa dan dosa yang sudah terlanjur tertulis dan sudah kamu lakukan, belajarlah untuk mulai mentaubatinya. Minta sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak pernah mentaubatinya. Itu jadinya ron, dalam hati kita tuh jadinya karat. Jadinya karat yang bukan hanya membuat kita kehilangan cahaya, tapi bahkan merusak intinya hati itu sendiri gitu. Kayak sesuatu ada karatnya tuh, udah tidak bisa lagi diharapkan kebaikannya. Ini dalam bahasa Arab namanya ron. Allah SWT menyampaikan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak ada karat dalam hati mereka tersebab dosa yang mereka lakukan. Dosa yang kamu lakukan tidak kamu taubatin, terus tertimbun dosa lagi, jadi karat hatimu itu, kehilangan cahayanya, kehilangan kelembutannya, kehilangan kebaikannya, disebabkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Akibatnya kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalau sudah karat-karat menumpuk di dalam hati seseorang, maka suatu hari nanti karat itu akan menghalangkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menceritakan, arti terhalang dari Allah adalah Allah akan cabut keimanan dalam hatinya sehingga ia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan mati tidak lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati dengan tidak membawa iman. Tersebab dosa, disebabkan dosa yang tidak dia taubati. Disebabkan dosa yang tidak dia tinggalkan. Berketerusan. Saatmu untuk mulai melihat apa kiranya dosa yang selama ini masih sangat membebani bagimu sehingga menjadikan hatimu keras, hatimu na'udzubillah jadi sulit untuk merasakan kelembutan, untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di antaramu yang bertanya, Ustazah, kadang-kadang tuh ada dosa yang kita udah taubatin, tapi tuh kayak ngerjain lagi gitu. Kita udah benar-benar nyesel ya Allah, nggak mau lagi saya kerjain ya Allah. Tapi kok subhanallah dikerjain lagi kayak kalah lagi gitu. Pernah merasakan seperti itu? Itu adalah karena Allah hendak menyampaikan padamu bahwasanya taubat tak cukup darimu. Ia adalah uluran tangan Allah. Allah lah yang sesungguhnya menarik hamba-hambanya ke jalannya. Kadang-kadang kita suka terlalu sombong gitu. Kayak melihat diri kita yang bikin baik, kita yang bikin salah, kita yang pengen taubat, kita yang pengen berbuat baik. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Seringkali penentu segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah hendak mengaruniakan kepada kita taubat, Allah pun memudahkan kita untuk meninggalkan dosa.
Dan ketika keinginan kita meninggalkan dosa tidak berbarengan dengan keinginan Allah menarik kembali kita di jalannya, kita pun kembali lagi berbuat dosa. Maka untukmu ketika kamu merasakan saya sudah bertaubat tapi kok ngerjain lagi, apa yang harus saya lakukan? Saudariku sekalian, akuilah hal itu di hadapan Allah, menangislah kepadanya, mintalah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesungguhan taubat darimu kepadanya. Ya Allah, saya kepengen ninggalin dosa tapi saya nggak mampu, ya Allah, tolong saya ya Allah, tarik saya kepadamu ya Allah, jauhkan saya dari dosa ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya. Menangislah kepadanya. Menangislah kepadanya. Teman-teman saudaraku sekalian, bukankah air mata adalah pembersih? Bukankah air adalah pembersih kekotoran-kekotoran? Demikian pula dengan air mata, ia akan mampu membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam hatimu itu. Dosa-dosa ini keangkatnya pakai air mata. Air mata taubatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan biarkan saya terus-menerus berada dalam dosa ya Allah. Angkat saya di jalan-Mu ya Allah, tarik saya kepadamu ya Allah. Bawa saya ke jalan cahaya-Mu ya Allah, jadikan saya layak di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan saya seindah-indah pengikut Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan saya hamba-Mu yang baik ya Allah. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubah. Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Hal yang melembutkan hati yang kedua adalah tinggalkan dosa. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, hanya ada 5 hal yang bisa saya sampaikan padamu mengenai cara bertaubat, cara membersihkan hati, melembutkan hati dan membuat hati bercahaya. Yang pertama tadi iman, yang kedua meninggalkan dosa, yang ketiganya adalah zikrullah. Saudariku sekalian, belajarlah untuk mulai memperbanyak zikir, baik secara lisan ataupun secara hati. Hati dengan belajar untuk ingat Allah dalam segala keadaan. Ada hujan, ada panas, ada dingin, ada sejuk misalnya, apapun kondisinya. Ada yang senang, ada yang gak senang, ada yang memuji, ada yang mencaci. Lihatlah sebagai bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala likulli yawmin huwa fi syan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerak-gerakkan semesta. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau gitu. Teman-teman saudara sekalian, itu zikir bil qalb. Itu namanya zikir pakai hati. Saat kita lagi punya, saat kita lagi nggak punya, saat kita lagi berjaya, saat kita lagi nggak sukses, saat kita lagi kecewa, saat kita lagi bangga, apapun aja yang terjadi, lihatlah sebagai cara Allah Subhanahu wa taala menjalankan hamba-hambanya, cara Allah Subhanahu wa taala menggerak-gerakkan hamba-hambanya. Kamu mengingat itu dalam hatimu, itu artinya adalah zikrullah. Pakai hati. Tambahkan bersama dengan itu zikir bil lisan, zikir dengan lisanmu. Bangun tidur, zikir. Kita orang yang beriman. Gak sama orang beriman dengan orang yang gak beriman. Kalau kamu bangun tidur, pegang handphone, kemudian ambil sikat gigi, kemudian kamu ke kamar mandi untuk
buang air kecil gitu kan, kemudian kamu cari sarapan, apa bedanya antara dirimu dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga melakukan hal yang sama. Yang membedakanmu adalah hatimu ketika kamu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau kembali membangunkanku, padahal sebelumnya Engkau telah mematikanku, membuatku tidak sadar terhadap apapun. Hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Faham, gak bangun kecuali dengan kehendak Allah, gak tidur kecuali dengan kehendak Allah. Itu iman. Dan itu yang membedakan antara kita dengan yang tidak beriman. Saya sarankan padamu ketika bangun tidur, selain zikir itu juga tambahkan dengan sholawat 10 kali yang pendek aja. Kalau panjang-panjang ntar ketiduran lagi. Apalagi kalau pakai nada ya. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa Allahumma sholli ala sayyidina. Udah tuh, babak kedua dimulai. Yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Sambil diingat-ingat, ya Allah saya bangun tidur sebagai umat Nabi Muhammad. Saya bangun tidur sebagai umat Nabi Muhammad. 10 kali. Itu katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Zikrullah, pagi hari sholat subuh, habis selesai sholat subuh kamu baca zikir pagi. Ada tuh banyak, namanya wirdul latif atau zikir pagi sore. Itu berisi kumpulan semua zikir-zikirnya Nabi Muhammad, dikumpulkan jadi satu dalam zikiran tersebut, dibaca tiap pagi. Pagi hari habis selesai sholat subuh baca Yasin. Kata Nabi Muhammad, siapa yang pagi harinya diawali dengan surat Yasin akan mendapatkan kemudahan sepanjang harinya. Bakal dikasih kemudahan semua sepanjang hari. Awali pagi dengan baca surat Yasin, zikrullah. Nanti duhur lagi sholat, habis selesai sholat ada bacaan zikirnya. Kita semua udah tahu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bagus juga kalau malam hari tambahin dengan baca ratib, seperti yang biasa dilakukan di majelis ini, bukan? Tapi ya jangan hanya sebulan sekali, boleh sebulan sekali di majelis. Tiap harinya atau tiap berapa hari sekalinya kamu baca di rumah masing-masing. Saya nggak tahu bacaannya Ustazah. Sekarang semuanya serba mudah. Tinggal kamu buka aja. Kalau mau YouTube, mau googling misalnya, gitu ya. Apapun ini sekarang udah di tangan medianya. Tinggal kamu tulis aja gitu. Zikir wirdul latif, zikir pagi sore. Keluar semua tuh. Apa yang perlu kita baca di pagi hari, zikir sesudah sholat, semuanya ada semua, mudah semua, alhamdulillah. Kemudian yang keempatnya, kalau ingin mendapatkan hati yang lembut, mulailah untuk memaafkan kesalahan siapapun, jangan pernah letakkan benci, apalagi dendam di hatimu itu. Teman-teman, nih ya, saya kasih tahu. Tempat terindah di dalam dirimu itu adalah hatimu. Bagian termahal dari dirimu adalah hatimu. Disitulah nilaimu. Masa kamu mau taruh sampah di sana? Masa kamu mau taruh kotoran-kotoran sapi, kotoran
mohon maaf, kotoran ayam misalnya, apalagi bahkan masa kamu mau letakkan kotoranmu di sana? Ia adalah tempat terindah di hatimu, teman-teman. Kebencian kepada orang lain itu adalah sampah-sampah, najis-najis yang mengotori hatimu. Jangan biarkan hatimu kotor. Sayangi dirimu dengan tidak membenci siapapun. Sayangi dirimu dengan memberi maaf kepada siapapun. Kamu perlu memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepadamu, sepahit apapun kesalahan itu pernah dibuat oleh seseorang. Bukan karena kesian dia, saya kesian sama kamu. Sebab itu adalah sampah yang mengotori hatimu. Buang jauh-jauh dari hatimu itu. Tiap kali kebencian kepada seseorang datang pada hatimu, ingatkan hatimu sendiri. Saya nggak mau ada sampah di hati saya. Saya pengen hati saya pantas dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Saya nggak mau mengotori hati saya dengan kebencian kepada siapapun. Itu hal keempat yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan cahaya. Dan hal terakhir, kalau kamu ingin hatimu bercahaya, cintai. Hatimu penuhi dengan cinta. Terutama kepada orang-orang yang mencintainya, mendekatkanmu kepada Allah. Nomor satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, cahaya paling terang yang ada di semesta. Fa innahu nurullah. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah yang Allah taruh di atas muka bumi ini berupa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya menumbuhkan benih-benih iman. Mencintainya membersihkan hatimu. Mencintainya meletakkan kelembutan dalam hatimu. Mencintainya menjadikan hatimu indah. Tak ada yang lebih indah di atas muka bumi ini daripada hati yang penuh dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, cintai orang-orang saleh. Cintai para dai, para ulama yang ucapan mereka, perbuatan mereka dapat membawamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cintai para keluarga Nabi Muhammad, cintai para tabi'in, cintai para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi. Cintai semua ulama-ulama, cintai orang-orang yang mencintainya mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai kedua orang tuamu, cintai suamimu ya, bukan suami orang. Cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu, cintai orang-orang yang mencintainya, menjadikanmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tersebut jika kamu lakukan, insya Allah perlahan-lahan Allah akan taruhkan cahaya di dalam hatimu, menjadikan hatimu hati yang bercahaya, insya Allah. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan sehingga menjadikan kita semuanya dikaruniai kelembutan hati yang bercahaya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير
Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa amana min al 'adzab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal a'mal azkaha, wa minal akhlaq atyabaha, minal arzak azzalaha, minal afiyah akmalaha, minal dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kaman amta alina bil iman fazidna minhu, wa kaman an'amta alina bil islam fazidna minhu, wa kaman amta alina bil afiyah fazidna minha, wa kaman amta alina bil umur fabarik lana fi. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.